warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih kabarnya teman-teman? Balik lagi sama saya Farin di sini di podcast Aspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau ini sangat luar biasa loh. Kalau teman-teman tahu nggak kira-kira siapa? Coba di komen di kolom komentar kira-kira kalau mau tebak-tebakan ini siapa nih gitu. Seseorang wanita yang sangat tangguh nih. Kira-kira siapa lagi kalau bukan langsung saja kita sambut ada Ibu Kusnul Khotimah. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak Fani juga sehat ya. Iya alhamdulillah sehat Ibu. Biasa Ibu. ini berapa kali kita menjadwalkan tunda-tunda terus gitu. Iya, ini Ibu nih beliau nih sibuk sekali loh, teman-teman. Jadi ini beliau nih sampai menyempatkan waktunya buat bertemu dengan teman-teman semuanya ini, buat menyapa dan juga akan ngobrol-ngobrol nih Bu ya kita ya, ngobrol-ngobrol santai aja nih Bu. Kita, oh iya Bu, ini kemarin dapat sertifikat ya Ibu ya untuk Kota Surabaya, untuk Kota Layak Anak ya Ibu ya, dari UNICEF ya, bener nggak sih Bu? Kemarin didampingi katanya dari DPRD juga, bener nggak sih Bu? Jadi gini, penghargaan sebagai Kota Layak Anak itu secara berturut-turut Surabaya mendapatkan dari Kementerian PPA. Tetapi saat ini Surabaya ini sedang berupaya untuk masuk menjadi bagian dari organisasi yang itu dinaungi oleh UNICEF. GFCI itu di situ adalah tempat berkumpulnya atau organisasi begitu ya dengan seluruh kota layak anak dunia. Surabaya kemudian berupaya untuk menjadi bagian di organisasi di dalamnya. Dan kemarin memang dari UNICEF itu memang datang ya. Pertama memang beliau harus memastikan ya, karena kan penambahan organisasi gitu ya. Mungkin kalau Mbak Nina bisa bilang kalau misalnya ini circle kita nih gitu kan, kita harus cek dulu nih sesuai enggak gitu ya misalnya. Saya mengibaratkan seperti itu sehingga kemudian UNICEF itu datang kemudian memastikan apakah memang Surabaya itu sudah layak nggak sih masuk menjadi bagian dari organisasi yang dianulir oleh UNICEF itu. Nah terkait dengan anak ini tersebut Bu, katanya kan ini udah ada perda nih Bu, katanya ada revisi perda tentang perlindungan anak. Nah Ibu sih dijelaskan Ibu sekilas tentang perda ini. Ya jadi memang Surabaya itu sudah ada perda sejak tahun 2012. Ya, jadi perda ini memang sudah waktunya untuk dilakukan revisi begitu. Ya kenapa harus segera dilakukan revisi? Karena pertama memang kita beberapa waktu yang lalu menghadapi masa pandemi, tentu kemudian pada saat itu kita lihat bagaimana anak-anak itu juga harus kita upayakan, kita edukasi untuk bersiap menghadapi pandemi yang sebelumnya ya mungkin belum tentu kita merasakan begitu ya. Nah di tahun-tahun itu, di tahun-tahun kita mengalami pandemi COVID itu ya itu Pak Presiden mengeluarkan beberapa perpres gitu ya yang itu berkaitan tentang bagaimana anak-anak itu diperlakukan sebagaimana mestinya. Semisal anak bagaimana hadirnya negara ketika anak itu menghadapi kebencanaan, ketika anak menghadapi anak menghadapi masalah hukum misalnya, itu juga diatur di situ. Nah karenanya kami melihat kita semuanya bersepakat bahwa perda yang kita miliki saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga itu yang kemudian mendorong kami bersama pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan revisi. Nah revisi ini kan bukan mencabut dan mengganti ulang ya, tapi kalau hanya perda perubahan maka ada beberapa pasal saja yang kemudian dilakukan perubahan gitu ya, tadi tidak keseluruhan gitu. Karenanya memang perda ini memang cukup ya membutuhkan konsentrasi kita ya, bagaimana kemudian perda ini mampu menjadi payung hukum untuk seluruh anak-anak ya. Jadi mulai dari pemenuhan hak dan kewajiban, kemudian bagaimana kemudian kita memastikan ketika anak itu mengalami kekerasan dan sebagainya, termasuk juga undang-undang TPKS gitu yang kemudian beberapa waktu yang lalu itu disahkan. Tentu kemudian itu juga kita masukkan sebagai komitmen serius pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD untuk menjaga anak-anak Surabaya. Jadi ini nanti bakal banyak
tentang untuk anak-anak perlindungan sekali ya Ibu ya. Kalau untuk terkait dengan ini Bu, kekerasan anak ini. Nah ini emang ada beberapa juga yang ditambahkan kah atau diganti untuk revisi untuk undang-undangnya sendiri? Sebenarnya juga kalau ngomong diganti sih tidak ya, tetapi lebih kepada penguatan bagaimana hadirnya negara, pelibatan masyarakat, kemudian komponen-komponen lainnya yang kemudian kita merasa bahwa perda ini harus lebih luas cakupannya dan kemudian mendorong banyak pihak untuk terlibat aktif di dalamnya. Tidak sekedar kemudian hanya beberapa stakeholder ya, tetapi juga NGO, kemudian LSE, bahkan kemudian masyarakat itu memang harus kita libatkan secara aktif maupun masif. Karenanya Surabaya itu saat ini on the track ya menyiapkan Puspaga, Pusat Perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga itu levelnya yang tadinya hanya kota sekarang sampai ke tingkat kelurahan, sampai tingkat ke RW. Itu kenapa itu harus dilakukan? Ya kita ini dalam rangka untuk mendekatkan layanan dan Puspaga ini bisa menjadi sarana bagaimana kemudian peran-peran keluarga, bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat kiat untuk menjaga anak supaya bisa tumbuh dengan aman dan nyaman gitu. Itu sebagai upaya-upaya yang kita lakukan. Sekalipun kita tahu bahwa pendidikan utama itu adalah di keluarga. Karena penguatan peran keluarga, menjaga ketahanan keluarga itu memang menjadi sangat penting gitu. Berarti juga mencakup masalah kesehatan anak juga dong Ibu? Atau hanya sekedar semuanya ya berarti? Semuanya, Ibu? jadi all in one ya, termasuk juga yang berkaitan dengan anak ya. Tinggal kemudian masalahnya adalah anak ini usia berapa sampai berapa sih kan gitu ya. Undang-undangnya kan kita juga harus memastikan betul ya, karena usia 15 tahun pun juga sebenarnya kategori pemuda atau kategori anak-anak sih kan begitu. Itu ya juga kemudian butuh diskusi yang cukup serius, termasuk anak yang dipekerjakan. Kadangkala kita ini orang tua harus memberi ruang-ruang anak itu berlatih menjadi entrepreneur. Anak itu dilatih, misalnya kalau saya atau orang tua itu punya usaha gitu ya, kemudian anaknya dilibatkan untuk membantu gitu ya. Apakah itu termasuk mengeksploitasi anak misalnya begitu? Iya, ini jadi sesuatu yang rancu ya Bu ya. Iya. Kalau untuk anak disuruh bekerja ini antara bisa mengembangkan pribadi dari anak itu sendiri atau malah jadi eksploitasi anak. Nah ini nanti berarti akan dibahas juga nih Bu. Akan dibahas juga, termasuk juga kemarin kami memastikan betul. Coba ya kita lihat ya, memangnya anak-anak tidak boleh kemudian kita pekerjakan. Tapi kalau itu misalnya sebagai upaya untuk melatih dia, melatih sejak diri anak itu menjadi entrepreneur, apa kemudian salah? Nah itu kan harus ada batasan-batasannya. Misalnya kalau misalnya panjenengan punya toko gitu ya, terus kemudian meminta anak untuk juga ikut berjualan di toko, itu kategori eksploitasi atau memang kita dalam upaya untuk melatih gitu ya, sehingga anak itu tidak tumbuh menjadi anak yang manja. Bisa jadi melatih itu dalam upaya untuk memandirikan, mengupayakan anak itu bisa tumbuh secara mandiri gitu. Dan juga bisa lebih bersosialisasi. Betul, gitu ya Bu ya. Ketemu orang gitu ya, jadi dia bagaimana gitu. Kalau untuk boleh tahu nih Bu, untuk spill dikit mungkin akan revisinya ini perdanya akan banyak mencakup lebih ke fokusnya kemana gitu Ibu? Secara umum ya, kalau saya melihat karena perda ini adalah perda revisi dan perda ini diajukan oleh pemerintah Kota Surabaya, klausul yang diperkuat itu adalah bagaimana anak itu bisa tumbuh dengan aman dan nyaman. Artinya begini, sekolah pun juga kita upayakan sekolah itu menjadi ramah anak gitu. Jadi kalau misalnya sekolah itu atau anak itu mengalami hal-hal yang membuat dia sedih atau kemudian hal-hal yang membuat dia itu mengalami traumatik yang cukup panjang misalnya kayak gitu ya, itu kan kita mendorong mereka untuk speak up gitu ya. Kadang-kala itu karena ketakutan, karena ancaman gitu ya, sehingga anak-anak itu tidak berani speak up. Selain juga bagaimana kemudian potensi yang terkait misalnya perundungan, kemudian bullying itu masih terjadi di anak-anak kita gitu. Bahkan mungkin kalau panjenengan tahu berapa waktu yang lalu ada media yang menulis gitu kan,
terkait kekerasan di Politeknik ya kalau nggak salah. Oh iya, di Politeknik sampai meninggal juga iya, kan itu Ibu, kan sebenarnya juga awalnya kan juga dari kasus bullying gitu loh. Artinya bullying itu akan menyerang, akan terjadi dimanapun gitu ya. Tidak melulu tidak di usia anak-anak tapi juga dewasa. Faktanya tadi yang kita diskusikan terkait ada mahasiswa yang meninggal itu kan awalnya juga kasus bullying begitu. Nah, anak-anak ini kan adalah perekam yang cukup tajam ya. Jadi ini kan anak-anak itu kan merekam semua kegiatan orang tuanya gitu kan. Nah, kalau sudah direkam begini kan mereka itu akan tertancap gitu ya di otaknya sampai besar gitu ya. Misalnya bagaimana pola-pola pengasuhan orang tuanya ketika dia masih kecil kayak gitu itu kan sebenarnya juga akan sangat melekat gitu. Bagaimana kemudian orang tua itu mendidik anak tersebut itu menjadi entrepreneur misalnya, atau kemudian belajar untuk mandiri, kemudian sosialisasi, kemudian belajar untuk membiasakan dengan budaya-budaya ketimuran kita, misalnya terhadap orang yang lebih tua kita harus bagaimana, kalau sudah diberi kita harus mengucapkan apa dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang memang harus butuh dilatih secara terus-menerus. Karena juga anak sangat mudah untuk menyerap sesuatu kan itu ya. Apalagi kalau sekarang kalau ada yang jelek itu lebih cepat tersebarnya ya kayak virus gitu. Apalagi kemudian mohon maaf ya, media kita, media sosial kita gitu ya, itu cukup cepat sekali. Dan kemudian kita ini kan juga berpacu ya dengan perkembangan dinamika digitalisasi yang itu anak-anak itu cukup cepat untuk menyerap, menyadur gitu ya, bahkan kemudian merekam gitu ya budaya-budaya yang kemudian terus-menerus disampaikan melalui sosial media. Ya, apalagi kalau sosial media ini kan luas banget ya Ibu ya, lebih ke dunia nih, global. Jadi dari budaya kan namanya Indonesia sendiri aja budayanya udah banyak, udah beragam. Apalagi ditambah dengan budaya-budaya yang dari luar negeri ya Ibu ya. Jadi semakin anak ini sangat butuh sekali perhatian yang sangat gitu ya. Dan jangan sampai kemudian itu menggeser budaya-budaya ketimuran kita. Jadi sekarang ini anak-anak itu ya cukup mengkhawatirkan ya. Misalnya terhadap orang yang lebih tua ketika kita lewat gitu ya. Kita kan anak-anak kan harus membiasakan permisi gitu ya, atau kemudian minta maaf, atau kemudian terima kasih. Itu kan hal-hal sederhana yang menurut saya adalah harus dibiasakan lagi gitu ya. Terus kemudian kalimat-kalimat misalnya panggilan mama, papa, kemudian bapak, ibu, itu kan sebenarnya kan salah satu adat ketimuran yang harus kita jaga. Tidak kemudian berganti jadi ebes gitu. Ebes gitu. Jadi supaya kelihatan lebih lebih tren gitu ya. Tapi dulu juga sempat ada pamski. Tapi ya mudah-mudahan tidak menggeser dari esensi sebagaimana budaya sudah kita terapkan terus-menerus. Nih kalau ngomongin ini Bu nih, kalau kita balik lagi ngomongin kekerasan pada anaknya ini Bu. Kalau ngomong kekerasan kepada anak ini, kalau di dalam Perda sendiri mungkin akan ada kayak gimana Ibu di dalam Perda sendiri? Karena kan lagi banyak nih kasus-kasus kekerasan anak yang lagi banyak banget bergulir ya di sosial media dan lain sebagainya. Apalagi bullying ini tadi, mungkin akan ada di dalam perdanya sendiri itu mungkin akan ada sesuatu apa gitu, mungkin bisa di-spill gitu terkait akan hal itu. Kalau di perda itu kan kita tidak bisa menuliskan secara rigid ya, secara detail gitu ya. Kenapa? Karena perda ini adalah perda revisi, bukan perda baru gitu ya. Yang sebenarnya kalau boleh berharap itu adalah ini perda lama dicabut dan diganti perda baru sehingga lebih sempurna menurut saya. Beberapa koridor kearifan lokal, usulan Surabaya, usulan kota dan sebagainya, NGO dan kemudian forum anak itu sudah terakomodir. Saya kira itu juga sudah menyampaikan bagaimana potret anak Surabaya. Bahkan kita pun juga memahami bahwa anak Surabaya itu adalah anak kita, itu sebagai penguat, sebagai pengingat bahwa kita ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan ruang bagaimana anak-anak kita ini bisa tumbuh dengan aman dan nyaman gitu ya. Dan kemudian mendorong lebih banyak partisipasi publik. Jadi kalau kemudian perlindungan anak ini, menjaga anak-anak kita ini hanya sebagai bentuk dukungan hanya didukung oleh beberapa stakeholder saja, tentu kemudian kita tidak bisa merasakan bagaimana kondisi anak kita sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan gitu ya.
atau malah lebih cenderung abai ya, karenanya melibatkan banyak partisipasi publik itu sebagai upaya bahwa menjaga anak-anak kita itu memang harus bergotong royong, nggak bisa kemudian kita sendirian itu. Iya benar. Terlalu banyak yang harus kita siapkan ya, terlalu banyak yang kita harapkan dukungan masyarakat, dukungan tokoh-tokoh ya. Bagaimana kita memiliki satu frame yang sama, satu visi dan misi yang sama. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak Surabaya itu bisa betul-betul merasakan dia nyaman tinggal dan tumbuh di kota Surabaya ini. Dan untuk ngomong masalah prosesnya ini Bu, ini kan akan ada revisi untuk terkait perda tersebut. Ini udah prosesnya udah sampai mana ini? Teman-teman kayaknya pada kepo nih soalnya nih. Prosesnya sudah on the track ya, mungkin sebentar lagi akan selesai karena memang sudah perhitungannya pembahasan ini kan 60 hari kerja ini sudah terbahas sejak akhir Desember gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa penguatan ini ya terkait payung hukum melalui raperda itu bukan satu-satunya ya. Kalau sudah ada raperda kemudian yang lain abai ini enggak. Tapi itu juga salah satu piranti penting, atau pilar yang harus kita kokohkan bersama. Jadi kalau ada payung hukum, kemudian keterlibatan masyarakat, keterlibatan pihak swasta untuk memberikan ruang, memiliki mindset yang sama, bagaimana menjaga anak-anak Surabaya, tentu kemudian akan banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Anak-anak itu tidak lagi merasa takut ketika dia biasanya kan kalau melihat dari film gitu ya atau apa gitu ya, ini ada kasus penculikan anak takut gitu ya, jadi atau kemudian dilakukan hal-hal yang misalnya kekerasan atau pencabulan anak-anak itu kan kadang-kadang kalau membaca ini kok takut gitu ya, bagaimana kemudian dia menghadapi orang asing gitu ya. Makanya kami pun mendorong anak-anak kalau yang di sekolah, sepanjang misalnya dia sekolah harus dijemput nih, kalau belum dijemput jangan pulang dulu tuh. Terus kemudian yang kedua terhadap orang yang asing yang baru dikenal, ada baiknya juga mengajak orang tua. Iya, sekarang memang modelnya harus nunggu orang tua, bapak orang tua gitu ya Ibu ya sekarang memang. Ya, supaya kemudian memiliki karena bagian support sistemnya menjaga kota Surabaya, menjaga anak Surabaya itu adalah juga dari orang terdekat kita, yaitu orang tua. Iya benar sekali sih Ibu, memang orang tua ya Ibu ya. Kalau untuk teman-teman nih yang ngomongin masalah yang kekerasan ini Bu, teman-teman kan padahal biasanya anak-anak kan akan kesusahan gitu loh Bu untuk melaporkan dan sebagainya. Tapi mungkin ada tempat untuk lapor atau bagaimana Ibu kalau untuk dari perspektif Ibu sendiri? Kita ada Satgas ya. Satgas itu tiap kelurahan, tiap kecamatan ada Satgas tentang perlindungan anak dan perempuan. Kemudian ada Forum Anak. Nah, Forum Anak ini tentu kemudian juga bisa kita manfaatkan ya. Kemudian ada Hotline Center. Nah, Hotline Center ini berikan uang mereka yang kemudian mengalami kekerasan itu, tapi dia malu misalnya berkunjung. Oh ya. Ya kan? Dan sisi yang lain adalah Surabaya sudah punya UPTD untuk perlindungan dan perlindungan anak ya. UPTD perlindungan anak itu ada di daerah Ngagel sana, dan itu menjadi pusat bagaimana kemudian semua sistem itu bisa terkolaborasi untuk menjaga anak itu. Wah, baik nih Bu. Kita udah banyak ngomongin tentang perdanya dan lain sebagainya Bu ya. Tapi untuk harapan dari Ibu sendiri nih, untuk ke depan ini, untuk harapannya perda ini impact-nya akan bagaimana Bu? Kalau untuk harapan Ibu sendiri? Yang pertama, harapan tentu kemudian dengan adanya revisi perda ini, kita berharap bahwa pertama adalah semakin banyak nih yang kemudian terlibat secara aktif maupun pasif dalam kemudian membuat sistem bagaimana menjaga anak yang baik ya, sesuai dengan harapan kita semua, dan kemudian berharap bahwa perda ini bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, sesuai dengan semua yang sudah tertera di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah harapannya tentu kemudian semuanya menjadi mawas diri terhadap kondisi-kondisi yang memang kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Jadi khawatir itu boleh, tapi waspada itu harus dikedepankan. Jadi, itu yang menurut saya memang
butuh sinergi ya, karena bagaimanapun anak itu akan tumbuh, akan berkembang lebih banyak dia di rumah daripada dia di luar sekolah. Karenanya sebagai rumah kedua pun, maksud saya adalah sekolah ini itu juga memiliki peran yang vital. Jadi memberikan ruang anak-anak untuk bisa speak up, anak-anak untuk bercerita, itu kadang-kadang juga salah satu upaya bagaimana kita menangkap kondisi anak sebenarnya. Yang terakhir itu adalah mendorong untuk karena ini semua layanan sudah didekatkan, untuk bisa berani speak up dan berbicara. Baik itu kepada Pak RT, Pak RW, kemudian atau kader, atau Bu Lurah, Pak Lurah, atau kepada kita, itu sebagai apa ya, pengingat ya, atau kemudian kita juga memberikan pemetaan ya, apa nih yang harus kita perkuat. Misalnya, oh anak-anak ini butuh program jaminan kesehatan, tentu kemudian kita akan support. Oh anak-anak ini butuh untuk pengembangan diri misalnya, berarti dia butuh tentang pemberdayaan, oke kita support misalnya begitu. Dan tak lupa itu adalah keterlibatan keluarga, artinya keluarga itu jangan karena dalam kutip ya atas nama dia sibuk gitu ya, sehingga anak itu sibuk bekerja biasanya ya Ibu ya, sibuk bekerja gitu ya, atau sibuk yang lainnya begitu ya, sehingga anak itu terabaikan. Kalau sudah begitu maka anak itu akan mengalami stunting dan wasting itu ya, jadi kondisi berat badannya tidak sesuai dengan usianya, kemudian tinggi badannya juga berpengaruh. Jadi karenanya sekali lagi bagaimana kesuksesan Kota Layak Anak ini itu adalah membutuhkan peran dan kerjasama gotong royong kita semua. Jadi nih Bu, kalau untuk yang paling terakhir nih, mungkin harapan untuk pemerintahnya sendiri terkait kalau perda ini telah selesai direvisi nantinya, bagaimana? Yang pertama adalah kami meminta, tentunya itu pun juga kita tuang ya. Jadi karena perda ini adalah perda revisi, sehingga kita tidak bisa menyantumkan banyak ya. Maka kami mendorong perwali itu segera dibuat, karena perwali itu juga komponen pendukung dari payung hukum tersebut, sehingga kalau misalnya perwali itu kan lebih kepada bicara yang lebih teknis ya, itu kalau bisa segera terbit gitu ya, dan kemudian saling beriringan, tentu kemudian kita dalam menyampaikan, mensosialisasi kepada itu tentu akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, pemenuhan hak dan kewajiban anak. Jadi kalau haknya anak itu adalah hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan akses kesehatan gitu. Sebagaimana kemudian kewajibannya itu apa sih yang kemudian kewajibannya anak-anak? Misalnya dia harus belajar yang rajin, dia harus mengikuti program-program yang telah disiapkan gitu ya. Sehingga ada balancing antara keduanya. Dan tentunya sekali lagi pemerintah kota sendiri pun melalui dinas pemberdayaan dan pengendalian perempuan dan anak DP3A PPKB itu tentu tidak bisa berjalan sendirian, apalagi kalau kemudian sekarang sudah ada UPTD nih, sehingga kemudian dinas yang menaungi itu selesai enggak, tapi UPTD ini adalah salah satu sarana untuk mendekatkan layanan gitu ya. Dan kemudian puspaga yang sudah mulai di-running secara paralel gitu ya, secara intens melalui di kelurahan atau di wilayah masing-masing. Wah, jadi gitu ya untuk teman-teman. Mungkin sekian dulu kali ya Ibu ya untuk bincang-bincang ini, bincang-bincang santai ini. Mungkin lain kali kita akan bahas lebih lanjutnya ya Ibu ya, atau mungkin bahas-bahas yang lainnya lagi. Nah, bagi teman-teman semuanya nih, kira-kira masih ada apa tidak nih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mungkin perda tadi ya Ibu ya, atau mungkin kekerasan, tentang perlindungan anak. Nah, kalau teman-teman kepo nih bisa langsung komen aja. Nah, mungkin untuk waktu lainnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Gusnul ini. Mungkin cukup di sini dulu ya Bu untuk kita buat bincangnya. Nah, sampai jadwalnya ya, iya. ngatur waktunya. Karena waktunya ini yang lama Ibu ya. Baik, terima kasih banyak. Kita akhirin dulu sampai di sini episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.